sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kami kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Safri Wiyananda, Anis Dewi Astuti, Dimas Aji Gumelar, Muhammad Akbar Siddiq, serta Wiyati. Subtema yang akan saya bahas adalah perihal ilmu al-jar wa adil. Pembahasan 1. Pengertian ilmu al-jar wa adil. Ilmu al-jar wa adil adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui sifat negatif dan positif perawi hadis yang berpengaruh oleh kualitas hadis yang diriwayatkannya. Arti jar berasal dari kata dasar jaraha yajrahu, artinya melukai, baik dalam bentuk fisik seperti terkena senjata tajam maupun non-fisik seperti sakit hati lantaran perkataan kasar yang dilontarkan seseorang. Jadi, kata jar dalam bahasa berarti luka atau celah atau cacat. Akan tetapi, jika digabungkan dengan kata artinya adalah ilmu yang membahas kecacatan para perawi hadis, baik pada sisi keadilan maupun kehaditannya. Sedangkan arti ta'dil berasal dari kata dasar adil yang berarti sama dengan kata at-taswiyah, artinya menyamakan, atau dari kata dasar adalah yang berarti pengungkapan sifat-sifat adil yang dimiliki seseorang. Maksudnya, sistem pengungkapan sifat-sifat asli dan murni yang terdapat pada diri perawi sehingga tampak dengan jelas keadilan pribadinya. Dan karena itu, riwayat yang ia sampaikan dapat diterima. Manfaat ilmu al-jar wa adil adalah untuk menetapkan apakah periwayatan seseorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Pembahasan yang ketiga, metode untuk mengetahui keadilan dan kecacatan perawi dan masalah-masalah. Terbagi menjadi dua, yaitu 1. Dengan kepopuleran di kalangan para ahli ilmu bahwa ia dikenal sebagai seorang yang adil. Kedua, dengan pujian dari seorang yang adil, tazkiyah, yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil, yang semula rawi yang ditakdilkan itu belum terkenal sebagai rawi yang adil. Pembahasan yang keempat, syarat-syarat bagi orang yang mentakdilkan dan mentarjihkan, yaitu 1. Berilmu pengetahuan, 2. Takwa, 3. Jujur, 4. Wara, 5. Menjauhi fanatik golongan, dan yang terakhir, mengetahui sebab-sebab untuk mentakdilkan dan mentarjihkan. Kelima, pertentangan antara al-jad dan at-tadil. Terkadang, pernyataan-pernyataan ulama tentang tajrih dan ta'dil terhadap orang yang sama bisa bertentangan. Sebagian mentajrihkannya, sebagian lain mentakdilkan. Bila keadaannya seperti itu, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang keadaan sebenarnya. Dalam masalah ini, para ulama terbagi dalam beberapa pendapat sebagai berikut. Al-jar harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah mu'adilnya lebih banyak daripada jarhnya, sebab bagi jarih tertentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh mu'adil. Dan kalau jarih dapat membenarkan mu'adil tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedangkan jarih memberitahukan urusan batiniyah yang tidak diketahui oleh si mu'adil. Inilah pendapat yang dipegang mayoritas ulama. Takdil didahulukan daripada jar. Bila yang mentakdilkan lebih banyak, karena banyaknya yang mentakdilkan bisa mengukuhkan keadaan rawi-rawi yang bersangkutan. Menurut Ajad al-Katab, pendapat ini dapat diterima, sebab yang mentakdilkan meskipun lebih banyak jumlahnya, memberitahukan apa yang menyanggah pernyataan yang mentajrihkan. Bila jad dan takdil bertentangan, salah satunya tidak bisa didahulukan, kecuali dengan adanya perkara yang mengukuhkan salah satunya.
yakni keadaan dihentikan sementara sampai diketahui mana yang lebih kuat di antara keduanya. Tetap dalam ta'arud bila tidak ditemukan mentarjihkan. Melihat perbedaan tersebut, sekarang kita bisa mengetahui bahwa konsep mendahulukan jar daripada ta'dil bukan merupakan konsep yang mutlak, tetapi merupakan konsep mayoritas ulama. Keenam, lafaz ilmu al-jar wa at-ta'dil. Ungkapan-ungkapan yang dapat dijadikan tolak ukur keadilan perawi dapat diklasifikasikan menjadi 6 tingkatan, yaitu: pertama, peringkat paling tinggi. Dalam pengungkapan sifat itu digunakan kata-kata yang berbentuk mubalaghah atau af'al at-tafdil, yaitu awsaqun nas, artinya orang yang paling fikah. Kedua, peringkat di bawah derajat paling tinggi, yang dalam pengungkapan sifat-sifatnya digunakan dua kata yang bersifat fikah, yaitu fikotun, artinya orang fikah yang fikah. Sabetun, artinya orang tangguh yang tangguh. Ketiga, peringkat di mana sifat ta'dil perawi hanya diungkapkan dengan satu kata yang menunjukkan arti zabit, seperti sabetun, artinya orang yang tangguh hati dan lidahnya. Muttakinun, artinya orang yang keilmuannya meyakinkan. Keempat, peringkat ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan adanya kejujuran, keadilan, dan kedabitan perawi, tetapi tidak secara kuat menyatakan adanya ketifikan perawi. Suduk, artinya orang yang sangat jujur. Ma'wanun, artinya orang yang dapat memegang amanah. Kelima, bentuk ungkapan yang dipakai untuk peringkat ini hanya menyatakan kejujuran perawi, tidak pada kethabitannya. Mahalluhu as-sidqu, artinya orang yang berstatus jujur. Keenam, ungkapan yang dipakai untuk peringkat ini terkesan lebih dekat pada jar. Oleh karena itu, peringkat ini adalah yang paling rendah, seperti falana maqbulun hadithuh, artinya orang yang hadisnya dapat diterima. Pembahasan yang ketujuh, kitab-kitab ilmu al-jad wa at-ta'dil, yaitu sebagai berikut: Tahzib al-Kamal oleh Al-Mizi, Tahzib at-Tahzib oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, serta Tahzib al-Kamal oleh Az-Zahabi. Kesimpulan, ilmu jar adalah kecacatan pada perawi hadis disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kethabitan perawi. Jadi, ilmu jar adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk para perawi hadis yang meliputi perkataan dan perbuatan dalam mendapatkan dan menjaga hadis. Ilmu ta'dil adalah lawan dari al-jar, yaitu pembersih dari sifat-sifat yang membuat riwayatnya ditolak, sehingga dengan ta'dil ini riwayatnya bisa diterima di kalangan umat Islam. Pembahasan yang terakhir adalah syarat. Dengan mempelajari kedua ilmu ini, maka jelaslah para perawi yang bisa diterima riwayatnya tanpa ada keraguan lagi. Mudah-mudahan makalah sederhana ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pembaca. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang sangat membantu penyempurnaan makalah ini. Akhirnya, semoga makalah ini dapat berguna bagi kita semua, bagi pembaca ataupun umat Islam. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.